Dengan hasil karya yang sehebat ini, dengan umur yang semuda ini, apakah Malsa selama ini tuh kegiatannya kayak cuma desain terus atau ada kegiatan lain, ada suka gitu? Kalau untuk alasannya jadi Malsa kayak lebih pengen buka pikiran. bukan juara Malsa, maksudnya yang pertama kali diikutin karena banyak banget, ada yang Asia kok nggak salah. Iya, yang lomba pertama itu. Oh itu lomba pertamanya Asia. Oh my god. Saya pamit kok. Tapi itu jadi malah dijadikan buat ngebuktiin sih kalau kita tuh bisa lebih baik dari omongan dia gitu kan. Kembali lagi bersama kita, aku Marailin, Aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, kamu dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Dunia kreatif sering dibilang sebagai dunia di mana orang-orang yang hanya berbakat yang bisa berhasil di bidang tersebut. Tapi apakah benar hanya bakat yang diperlukan untuk kita dapat sukses di bidang tersebut? Nah, di edisi ngulik kali ini kita sudah kedatangan sesosok yang berbakat, bertalenta dan juga berusaha kayaknya ya. Iya pasti, dan juga masih muda. Masih sangat muda sih. Dan untuk usianya yang sangat muda ini, dia sudah berhasil untuk meraih prestasi yang sangat luar biasa. Dan siapa dia, Irma? Ini dia Malsa. Halo Malsa. Malsa boleh kenalin diri dulu nggak sama teman-teman edukasi yang ada di rumah? Oke, halo, perkenalkan aku Malsa Sarah. Biasa dipanggil Malsa, usiaku 16 tahun. Dan sekarang aku masih duduk di kelas 3 di SMK Negeri 5 Pontianak. Wah, masih SMK ya? Masih SMK. 16 tahun kamu ngapain ya? 16 tahun. 16 tahun. Nah, mungkin ada yang masih sedikit bingung nih ya. Kenapa sih prestasi apa sih sebenarnya yang dipunya sama Malsa ini? Itu. Nah, baru-baru ini teman edukasi, Malsa itu baru memenangkan pemenang desainer Bukan, juara favorit ya, di lomba perancang mode menswear. Nah, di Jakarta Fashion Week itu Iya. ya. Wow, Jakarta Fashion Week JFW yang baru aja digelar Siapa kemarin. yang nggak tahu ya kan? Gila, hebat banget. Boleh cerita nggak sih, Malsa, gimana sih itu gelar untuk apa dan kamu berhasil meraih apa gitu? Iya. Bentar. Gak. Kok jadi kita yang tegang? Iya, santai. Jadi kemarin itu kan aku ikut lomba perancang mode menswear yang diselenggarakan oleh Jakarta Fashion Week. Nah, jadi di situ aku diharuskan tentunya untuk merancang menswear. Dan juga di situ mereka memasang tema Daily Dapper di mana kita semacam diharuskan diharuskan untuk merancang pakaian pria yang bisa dipakai untuk sehari-hari yang lebih fashionable gitu. Kita juga udah lihat sih ya, itu yang di by Malsa. Iya. Keren sih, maksudnya ada jenis apa? Kayak apa ya? Jaket, Bumper ya, bumper. jaket, jas gitu. Iya, keren. Nah, itu tuh berarti katanya tadi kan Malsa bilang diharuskan. Berarti itu Malsa yang berarti mereka yang udah memfokuskan untuk di menswear gitu, atau Malsa yang pilih sendiri? Jadi kalau si lomba perancang mode ini sebenarnya ada 3. Dia ada lomba perancang mode, lalu ada lomba perancang mode menswear dan lomba perancang aksesoris. Jadi ada 3. Lalu tahun ini tuh nggak ada yang lomba perancang mode. Kalau lomba perancang mode ini tuh dia fokusnya ke yang women's wear, yang ke cewek. Yang women's wear. Iya. Jadi yang Malsa ikutkan ini yang lomba Menswear. yang menswear memang khusus itu ya. Iya. Jadi kalau untuk menswearnya emang udah dari udah masa milihnya ke menswear gitu Kak. Cuman temanya aja sih yang mereka milih gitu, yang si Daily Dapper itu. Wow. Dengar-dengar si Malsa memang salah satu desainer termuda ya pada saat itu, atau Iya. gimana sih? Bukan desainer sih, cuman Yang kemarin menang. Yang menang bukan. yang paling muda. Jadi kemarin Malsa dapat gelar ya. Finalis termuda. Bukan desainer gitu. Luar
biasa. Finalis termuda. Itu artinya kan di umur yang segini nih, Iya. kamu udah berhasil untuk menjadi finalis aja udah luar biasa banget ya. Ya, Udah satu alhamdulillah. pencapaian besar sekali gitu. Apalagi Kalau iya, kalau misalnya kan tadi kan ngomongnya di finalis termuda ya. Iya. Kalau emang rata-rata umurnya berapa emang Masa? Kalau yang kemarin masa lihat rata-rata 20 sih, kayak 20. Oh, rata-rata 20. Ada yang umurnya 8, kemarin paling dekat tuh 19, Oke. 19 iya. Oh. 19, 20, 22, 23, 27 sampai ada yang 36 malah kalau nggak salah. Wow. Jadi jauh gitu. 30 Setengah umurnya Masa. Iya, Setengah umurnya Masa. bener. jauh. Wow. Indin umurnya berapa? Jangan disebut ya. Berarti Kita itu kalau harus 20-an berarti itu udah ini kan, maksudnya udah rata-rata udah entah itu ya, memang kuliah udah lah. Iya, udah selesai. Rata-rata udah kuliah. Kalau nggak kuliah udah selesai, pengalamannya udah juga lebih banyak kan. Dan Masa sendiri mungkin yang masih SMA ya. Masih SMA. Iya, Wah, luar masih biasa. SMK. Pada saat itu Malsa ngikutinnya tuh disuruh orang tua kah, atau Malsa tiba-tiba ngeliat atau tiba-tiba ngide emang dari kecil pengen banget nih ikut ini gitu? Enggak sih, bukan dari kecil sih. Cuman tuh Masa kan emang suka ikut lomba gitu. Lalu kalau Masa taunya ada lomba perancang mode ini udah dari 2 tahun yang lalu, yang lalu gitu kan. Cuman ya dulu masih belum berani karena kan pengalaman masih kurang kan kalau dulu kan. Jadi lalu tahun ini Masa udah, sebelumnya kan ada ikut lomba UI Fashion Week, lalu ada beberapa lomba lah, udah ada pengalaman gitu lah kan. Udah ada pengalaman sebelum ini berarti ikut lomba perancang Nggak mode. kayak dulu yang belum ada pengalaman kan. Tahun ini kan udah ya lumayan ada lah kan. Ilmunya pun juga pastinya kayak lebih banyak daripada yang sebelumnya kan, yang tahun lalu gitu. Jadi tahun ini karena kebetulan pandemi juga kan. Iya. Jadi Masa memberanikan diri sih untuk ikut ke lomba perancang mode ini. Tapi pun dulu kayak nggak ada harapan sih Kak untuk Maksudnya ya udah ikut aja. ikut nambah aja. pengalaman gitu. Ternyata menang ya. Alhamdulillah sampai Luar biasa. finalis. Berarti itu ini lomba, berarti pertama kali ya nyoba lomba ini, walaupun udah ditinting 2 tahun lalu berarti. Iya, kalau untuk cobanya sih kayak kebetulan ikut tahun ini ya, kebetulan juga alhamdulillah sampai finalis. Kalau 2 tahun yang lalu ya paling bilangnya kalau Pengen disuruh deh, kan gitu ya. kalau disuruh kan ikutlah lomba perancang mode tuh diadakan JFW, Masa pasti kayak bilang kayaknya belum lah kan, masih belum yakin kan. Dulu kan ini kan katanya pernah ikut lomba, berarti sebelum ini punya pengalaman tadi Masa bilang. Iya. Berarti lomba pertama yang diikutin tuh kapan? Yang desain-desain gitu. Di Udah dunia fashion dari gitu. kelas 1. Kelas satu. Kelas 1 SMA. Iya, satu SMK. Jadi ceritanya pas itu guru Masa ada kayak nyebarin lomba di grup, lalu Masa tertarik dan juga di situ ada workshopnya Kak. Jadi kan selain berkompetisi di situ Masa juga dapat ilmu secara gratis kan. Oh iya. Jadi ada workshop online sampai 3 bulan, habis itu baru ikut lomba. Dan alhamdulillah juara 3. Setelah itu kayak ketagihan lah. Oh iya. Ikut Biasanya lagi, sih ikut sekali lagi gitu menang ya. sekali menang pengen ikut lomba lagi. coba gitu. lagi. Itu lomba pertama kan langsung juara 3 gitu. Iya. Iya. Jadinya kayak pengen lagi pun kayak coba-coba ya Selalu dikasih. ngitung lah udah sampai sejauh mana sih ilmu Masa gitu. Iya, memang harus Ngukur, di-upgrade juga sih. Iya kan, Ilmu. yang ngapa sih kalahnya, kesalahannya di mana, perbaikin untuk depannya gitu. Duh, berarti luar biasa ya. Setelah tadi pencapaian yang udah Malsa capai selama ini, kita pengen tahu dong gimana sih peran keluarga Malsa selama ini mendukung. Maksudnya secara kita lihat sekarang kan Malsa diantar sama papa, gitu, apa-apa maksudnya didukung. Sebagaimana sih keluarga Malsa? Apakah emang dasarnya memang mama atau papa punya hobi yang sama gitu di dunia fashion, atau gimana sih sampai Malsa bisa jadi kayak sekarang gitu? Kalau untuk ada yang sama tuh mama. Oh mama. Jadi mama punya usaha yang sama di bidang fashion, yaitu tailor. Tapi di situ mama otodidak sih Kak. Wow, berarti luar biasa. nurun juga sih talenta kan jatuh tuh kalau otodidak. Karena susah loh Masa sebenarnya polanya ya kan. Iya itu susah sih Kak. Kalau kayak pola jahitnya tuh susah sih jujur. Iya. Lalu dari mama
karena mama juga ada bidang yang sama, jadi kalau Malsa kan ada cita-cita dari kecil, dari SD. Lalu karena mama ada kekuatannya, ada dasarnya kan, jadi Malsa lebih pede lah untuk semakin dalam di bidang fashion kan. Gitu. Diajarin mama juga Diajarin nggak? mama juga. Atau masa memang otak-atik sendiri gitu? Kalau untuk desain tuh biasanya lebih ke mau ngebebaskan untuk anak apa. Tapi kalau untuk apa ya kayak bantu gitu diajarin itu di bahan. Lalu untuk jahit gitu. Itu mama yang support sih. Iya, karena mempengaruhi juga kan, maksudnya model baju dengan sama bahannya. Iya, kalau bahannya nggak cocok kan nggak bakal bagus. Iya benar. Malsa kalau kan kemarin kan Malsa menang yang ini kan menswear kan, merancang mode menswear. Sebenarnya kalau dari Malsa sendiri nih, apa sih yang disuka gitu? Apakah memang ranah sukanya memang pakaian cowok gitu, atau sebenarnya sukanya mungkin pakaian cewek atau gimana gitu arah fashionnya? Kalau suka tuh emang dari belakangan ini. Belakangan ini. Iya, belakangan ini masa tuh emang kayak suka aja mikirin nanti kan kalau misalnya kuliah kan ada pendalaman jurusan. Itu ada pilihan, entah itu menswear, couture dan yang lain. Udah mikir sampai kuliah ya? Penjurusan sampai kuliah udah berarti fix kuliahnya di jurusan desain ini. Iya, udah desain fix sih kalau jurusannya. Tinggal nanti tempatnya di mana aja kan. Tapi udah mikir lah kan, bukan udah mikir tapi suka aja kayak ngebayangin gitu kan. Nanti kalau udah tahun ketiga mau lanjutin kemana gitu kan. Lalu masa kayak emang lebih tertariknya kayak ke menswear aja gitu sih Kak. Kenapa menswear? Padahal kan misalnya Malsa kan ya. kadang kita cewek lebih mudah bayangin yang cewek justru. Iya, benar. Karena lebih kalau cowok kan kita pikir kan ya paling Simple. kemeja, Iya, cuma gitu kan. doang. Baju shirt gitu. Lihatlah ini para kru yang ada di sini kayak bajunya. Tidak ada yang terlalu kayak nyablak gimana gitu. Masa malah suka di situnya. Jadi kalau cowok sendiri kan serba simpel, nggak terlalu yang gimana gitu kan, nggak yang ribet. Nah, masa sukanya di situ tantangan sih kan, mereka gimana ngebuat sebuah desain yang simpel tapi tuh kayak istimewa lah, ada keunikannya tuh sendiri. Di situ sih masa sukanya. Iya, benar. Terbaca sih sebenarnya dari karyanya Malsa yang di ini. Yang tadi itu ya. Tapi yang Malsa yang di foto yang di Instagram by Malsa Sarah itu berarti itu yang menang Malsa. kemarin berarti. Iya, itu yang show kemarin. Keren. Tapi memang iya Lin, maksudnya simple, tapi tetap ada aksen uniknya gitu. Itu yang tantangan kan, gimana membuat mereka nggak ribet kalau makainya, simple, lalu menyesuaikan bukan target keinginan mereka, tapi gimana juga harus biar unik, biar istimewa gitu. Itu sih yang masa suka kalau cowok gitu kan. Iya. Berarti luar biasa ya, benar-benar udah fokus, maksudnya udah tahu kesukaannya apa, terus dia menggeluti di situ, dan juga tadi itu alasannya tuh kuat gitu loh. Kayak misalkan dia pengen menghasilkan sesuatu, kenapa menswear, akhirnya karena itu simple tapi dia pengen juga menonjolkan sesuatu unik gitu. Uniknya di situ. Yang aku penasaran nih Malsa, kan aku lihat tuh yang itu rata-rata warnanya soft ya, warnanya kayak peach, pink kayak gitu kan. Sementara kok cowok tuh kan kadang maunya tuh yang maskulin warnanya. Iya, warnanya yang maskulin. Kenapa sih dari Malsanya justru ngasih desain tuh yang warna-warna yang kalem gitu, soft yang gitu lembut kan. gitu, yang soft. Jadi kalau untuk alasannya, jadi masa kayak lebih pengen buka pikiran pria gitu sih Kak. Jadi kan menarik ceritanya kalau itu terinspirasi dari toxic masculinity. Baru tren gitu, Iya toxic kan? masculinity. Tren juga kan. Jadi di sini masa pengen open mind pikiran pria. Kayak what if kalau mereka lebih membebaskan perasaan mereka, membebaskan jiwa mereka, nggak terkekang gitu lah kan. Kalau cowok tuh nggak selalu harus pakai pakaian yang gelap gitu ya. Asik juga loh kalau pakai warna-warna gitu, keren juga loh, tetap bisa tetap cowok loh tetap gitu cowok ya. walaupun pakai warna itu gitu kan. Gila, itu keren sih. Berarti di Jadi balik inspirasinya suatu, juga. di balik suatu karya itu Malsa juga
try to educate people kalau misalkan masculinity itu maksudnya cowok tuh nggak harus yang selalu hitam, nggak harus yang selalu nggak selalu setaf yang gitu, tegas gitu. nggak apa-apa kalau misalkan kita merasa sedih atau nggak apa-apa kita mengekspresikan diri Iya, kita. Apalagi warna itu kan warna has no gender kan. Iya, Iya, warnanya bener. gender. Pink warnanya cewek itu kan kayaknya cuman apa ya, paradigma society Iya, doang ya kan, iya, maksudnya cuman- siapa yang bilang warna pink itu buat cewek? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Dan warna Sebenarnya biru nggak buat cowok. Iya, Bener-bener nggak ada. banget. Dan untuk umur 16 tahun kamu udah punya pemikiran setinggi itu kayak wow gitu. Maksudnya seorang Malsa tuh gimana sih Malsa? Aku penasaran deh gimana sih orang tua sendiri tuh mendidik kamu gitu. Maksudnya apakah selama ini Malsa dibebaskan atau memang Malsa diarahkan nih? Karena kan tadi kan Malsa cerita mama emang punya sebenarnya punya bakat di bidang ini gitu. Apakah mama tuh dari kecil tuh ngedoktrin kayak Malsa kamu harus jadi desainer ya Enggak gitu? sih, Atau kayak gimana gitu? Enggak sih, kalau mama papa tuh lebih kayak ngebebaskan apa yang Masa suka, apa yang Masa mau, lalu di support gitu. Jadinya ya sekarang gini. Iya. Wow. Jadi, Sampai SMK juga SMK Malsa jurusannya desainer ya. Ya busana. Oh, busana. iya, tapi itu luar biasa. Berarti memang iya. dari kecil Malsa dibebaskan. Ya itu ya Ilma ketika kita dipilih, maksudnya kita memilih sesuatu yang kita suka dan kita didukung dan disupport, di situ. Iya. Tidak dikhawatirkan. Tidak dikhawatirkan. Karena kebanyakan kan kalau Apalagi kebanyakan ini kan bidang mungkin, kreatif iya, ya. iya, bidang kreatif yang kebanyakan mungkin bisa Ditentang. nggak gitu kan. Iya. Maksudnya kan kreatif ini kan sesuatu yang kadang orang mikir nggak pasti gitu Iya, ya nanti kan. jadi bener apa gitu ya. Jadi apa gitu. Tapi kan siapa yang bilang nggak pasti itu kan kita yang menjalanin dan kita yang Iya. menentukan hal Iya, itu pasti benar. atau enggak gitu Iya, kan. banget. Dan Malsa di umur yang 16 tahun bahkan dari bahkan dari SMP, SMP tadi ya? bilangnya udah tahu Mau udah tahu kemana? Nih ya. Kita kayak masih lari-lari ya. Kalau ada cita-cita kan dari SD. Kalau Oh. SMP itu kayak udah mikir sih nanti kuliah mau di mana gitu. Kenapa sih punya cita-cita, tiba-tiba punya cita-cita aku mau jadi desainer gitu waktu SD? Karena dari Kelihat kecil apa tuh gitu misalnya? Masa kayak udah suka gitu desain-desain sendiri. Lalu Bikin-bikin baju gambar-gambar gambar-gambar gitu ya. Lalu ada buku kan yang bisa desain sendiri. Lalu ada kayak kertas yang nyediain yang bisa digunting-gunting Oh, untuk iya, bahannya, warnanya gitu kan. Boneka pasang kali, pernah main boneka pasang? Boneka udah jadi. Itu udah jadi. Pasang-pasangin Itu gitu juga. kan? Lalu lalu makin kesini suka kayak mix and match gitu Oh, baju-baju. mix and Lalu match. suka juga ngeliat desain fashion show, fashion runway gitu. Terus sih lalu pengen ngedalamin pas SD. Dan akhirnya suka Dan juga akhirnya gitu. Iya. Karena kan orang stres Malsa, maksudnya mikirkan pola, Iya. mikirkan Iya. bahan, Iya. gitu kan, mikirkan belum lagi teknik jahit itu kan banyak banget kan. Iya banyak banget, pusing Yang- loh kak. Iya katanya yang di maksudnya yang di badan sama yang di lengan itu nanti beda supaya Iya, gimana pasti. itu kan. Bener banget. Pola-polanya kan pola sih yang paling pusing. Iya. Nah tadi ngomongin tentang kegiatan Malsa, maksudnya apa yang Malsa lakukan gitu kan. Pasti kan hal itu tuh nggak datang kayak gitu aja kan. Kayak pasti ada proses lah di dalamnya gitu. Gimana cara Malsa memanage diri, gimana cara Malsa bersosialisasi gitu. Nah dengan hasil karya yang sehebat ini, dengan umur yang semuda ini, apakah Malsa selama ini tuh kegiatannya kayak cuman desain terus Atau ada kegiatan lain, ada suka lain gitu. kegiatan lain Soalnya gitu. tadi kan kita baru tahu kan kalau misalkan Malsa datang karena abis les Biar piano, abis les piano gitu. Berarti means kan Malsa punya banyak banget schedule gitu. Gimana sih cara Malsa memanage time-nya, maksudnya manage waktunya supaya cukup nih buat sama keluarga, buat sama bisa ngongkrong sama teman, biar bisa punya kehidupan yang lain gitu, biar bisa les piano juga atau melakukan hobi lain gitu. Ada nggak sih Kalau tipsnya itu gitu? udah kayak udah dari kecil sih kak, udah dari SMP tuh udah kayak terbiasa, dan itu yang mau saya pengen kayak banyak les biar apa ya, suka aja gitu, biar Terjadwal satu hari penuh gitu ya. Ada waktu rebahan nggak Malsa? Ada waktu rebahan nggak? Cuman kan kayak seru juga kan les, selain belajar kan kayak
ketemu kawan lagi gitu kan. Gitu. Jadi lalu dari SMP terbiasa sampai sekarang jadi ya kebiasaan lah. Kayak jadi memang dari kecil, maksudnya dari SMP tuh emang udah punya jadwal yang tek gitu, yang tersusun rapi gitu ya. Timetable tuh Ya. Jangan lupa. jangan sampai space waktunya tuh jadinya terbuang sia-sia mungkin ya kalau malah saya. Sayang sih kan. Iya, sayang apalagi sih. kalau kayak pandemi gini kan, Iya. banyak kosong. Itu masa manfaatkan buat latihan gitu. Nah, jadi itu menarik tuh. Berarti kan selama ini orang kan berpandangan kalau misalkan dunia kreatif tuh selalu dikaitkan sama sesuatu yang hanya bakatnya aja. Iya. Gitu. Cuma talent gitu. Cuma Maksudnya talent. dari lahir tek gitu kan. Iya, Terus padahal tiba-tiba menang Jakarta Fashion Week. Tapi ternyata selama ini Malsa bilang sendiri, di saat orang lain rebahan, di saat orang lain apa, Malsa tuh latihan loh. Iya. Gunakan waktunya Gunakan sebaik waktunya mungkin sebaik gitu. mungkin gitu. Dan enggak juga, mungkin ada orang juga yang berpikiran kayak gini, Lin, kalau sehebat Malsa gitu kan, harus misalnya abis pulang sekolah sampai sore atau sampai malam tuh ngedesain, kayak gitu kan. Tapi Malsa bilang kayak tadi tetap ketemu sama teman, tetap hobi yang lain juga kayak les piano dan segala macam, itu tetap dijalankan berbarengan ya. Iya, tetap barengan sih, dibawa santai. Ya santai. Malsa dalam waktu dekat ini ada nggak sih cita atau tujuan atau cita-cita pengen ikut lomba apa gitu yang kira-kira pengen banget diikutin tapi masih belum kesampaian sampai sekarang mungkin? Kalau itu sih, jadi kalau untuk depannya setelah ini masa pengen fokus kuliah dulu sih. Maksudnya fokus ke sekolah, fokus kuliah gitu kan. Karena udah mau ujian ya. Pendidikan, udah kelas 3 Udah kan. kelas 3 udah mau lulus. Jadi pengen untuk lomba sih kayaknya stop dulu. Oh, stop dulu. Iya, karena pun yang masa pengen juga lomba-lomba besar kan, yang tentunya ilmunya pasti butuh lebih besar lagi kan. Jadi masa pengen fokus ke pendidikan biar nanti ke depannya untuk lomba-lomba nanti bisa lebih maksimal lagi lah juga. Iya, biar lebih karyanya bisa lebih ya maksimal lagi lah. Berarti selama ini juga lomba-lomba yang diikutin tuh lomba-lomba yang menurut Masa ini keren nih gitu, I want to join this gitu. Atau semuanya lomba desain Masa ikutin? Iya. Enggak juga sih. Jadi pasti ada pertimbangannya ya. Ada pertimbangannya juga sih. Cuman kadang ada pertimbangan, kadang juga kalau lagi enggak ada buat tuh udah ikut ya gitu. Iya sih. Memang Malsa kayaknya bukan anak gabut ya. Semuanya tuh kayak ini udah terjadwal, ini kayaknya bagus nih, boleh nih daripada kosong Iya. gitu kan. Iya luar biasa sih itu. Nah, untuk Malsa sendiri nih, ada nggak sih pesan untuk teman-teman di luar sana yang kayak misalkan pengen jadi kayak Malsa, misalkan pengen terjun juga di dunia fashion design, cuma takut. Cuma takut. Karena pasti banyak dilemanya sih Masa. Dulu sempat tuh, maksudnya suka pengen kan? Bukan pengen sih, cuma kayaknya lucu aja lihat kalau misalnya orang, apalagi yang fashion show gitu kan, cewek kayak gila bajunya unik-unik banget gitu kan. Tapi kayaknya susah gitu untuk mewujudkan itu, mikir harus beda kan, maksudnya orang fashionnya kayak seperti apa, kita pun harus punya keunikan sendiri kan kalau misalnya desainer khas sendiri. Iya, khas sendiri gitu. Dan akhirnya kan mungkin ya udah gitu. Cuman sekedar suka lihat aja gitu, nggak diterusin benar-benar gitu. Iya. Kalau emang suka dan pengen benar-benar tuh benar-benar jadi biar jadi benar-benar yang desainer atau apa gitu. Ya, pastinya harus jangan setengah-setengah sih, jangan gampang berhenti, jangan gampang mundur gitu, jangan gampang down kalau ada kayak di orang-orang ngatain atau apa gitu. Jangan cepat down lah. Lalu benar-benar dalamin sih, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau punya mimpi benar-benar yakin aja gitu. Jangan kalau enggak bakalan jadi mimpi terus ya Malsa ya. Iya, benar sekali. Fokus aja gitu. Fokus aja. Betul. Itu luar biasa. Di bidang apapun itu ya. Iya, bidang apapun itu. Bener banget sih. Nah, tadi tuh kan udah sampai nih pesannya. Tapi aku penasaran tuh. Tadi Malsa ada sempat nyampein kalau misalkan ada yang mencibir atau apa gitu. Selama ini di umur 16 tahun, selama menggeluti bidang itu, pernah nggak sih ada kepikiran Malsa di mana Malsa ngerasa kayaknya ini bukan bidang aku deh? Atau ada nggak sih titik di mana Malsa dicibir, Malsa diremehin? Pengen putar balik sih, pengen belok gitu. Kayaknya aku jadi pianis aja deh gitu. Atau kayak gimana gitu.
kepikiran? Kalau itu kayaknya sejauh ini alhamdulillah nggak ada sih. Kayak Sejauh ini. kalau untuk belok atau mundur alhamdulillah kayak apa ya, karena suka kali ya. Jadi kayak nggak ada pikiran buat mundur gitu sih. Tapi kalau di cibir atau apa segala sih pasti ada lah ya. Oh, bukan pernah di berarti. bukan di cibir sih, cuman lebih kayak di komen lah kan. Bilang ya gitulah. Tapi itu jadi malah dijadikan apa ya, buat ngebuktiin sih kalau kita tuh bisa lebih baik dari omongan dia gitu kan. Wah, Bisa, iya, apa? betul setuju. Jadi kan yang dijadikan semangat lah buat ngebuktiin kalau itu tuh salah omongannya, kita tuh Iya. pasti bisa lebih baik gitu. Malsa luar biasa. 16 tahun loh. Dia bisa mikir aduh. Itu pemikiran yang dewasa sih, karena pemikiran kadang dewasa kita tuh rasanya down kalau misalnya dibilang orang pasti. kayak misalnya kayak di komen atau apa gitu, atau tidak diyakinkan mimpinya kayak Iya. gitu kan. Kadang kita sering ngerasa iya bener nggak ya, Iya, kayak iya. gitu kan. Tapi ya pantang menyerah dan kata Mas tadi buktikan kalau itu Iya. tuh salah. Iya, jangan kayak ya kalau dikatakan jangan langsung down gitu lah. Boleh sih down dan wajar sih Manusiawi sebenarnya, sekali, wajar ya. sih. Cuman jangan kayak terlalu lama, terlalu down gitu sih. Ya patahin lah omongannya gitu, Wah, buktiin harus gitu. bangkit lagi Biar gitu mau ya. gitu. Luar biasa. Malsa, aku sampai nggak percaya loh dia 16 tahun. Kita boleh minta 16 tahun ada plusnya nggak? ada plusnya guys. Berapa bulan ya? Luar biasa untuk seorang 16 tahun, untuk prestasi yang sangat luar Iya. biasa, untuk pemikiran yang juga sedalam itu. Kayaknya memang banyak yang sebenarnya Malsa selama ini korbankan, Malsa lewatin prosesnya gitu loh. Iya. Iya sih. Dan itu juga ya kayaknya yang mendewasakan Malsa gitu kan. Iya, Iya. benar sekali. Nah, kita udah kayaknya udah lumayan panjang nih percakapan kita sama Malsa. Cuman kita bakalan sangat senang sekali kalau misalkan teman-teman edukasi di rumah sana di rumah boleh komentar Iya. kira-kira ada nggak nih Malsa part 2 gitu. Iya. Ngomong-ngomong lagi Mungkin ada sama yang Malsa. penasaran, mungkin bukan dari sisi di sisi fashion desainnya Desainnya, Malsa, tapi di sisi pianisnya gitu kan, Iya. sebagai seorang yang suka piano. Iya, karena juga berprestasi di bidang musik kan Malsa. Ibu Iya. yang prestasi di bidang musik Cuma juga. lebih ke fashion sih. Lebih ke fashion. Iya. Pernah mikir mau pindah? Jadi ada yang meragukan kan jadi ragu. Mempengaruhi nih jadinya. Enggak sih, cuman lebih kayak ngiringin sih. Jadi Itu hobi kali ya, maksudnya sekedar untuk relax. iya, untuk segala relax atau mungkin siapa tahu nanti pas show yang lagunya bisa masuk Masa di piano ini, gitu kan. Komplit tahu. sekali ya, paket Talent komplit. sekali ya. Luar biasa. Dan fun fact-nya juga Jakarta Fashion Week kemarin yang itu bukan juara Malsa, maksudnya yang pertama kali diikutin, karena banyak banget ada yang Asia kok nggak salah ya. Iya, yang lomba pertama itu. Oh itu lomba pertamanya pertamanya. Asia. Oh my god. Saya pamit mau pulang. Maaf ya gitu. Kayaknya semuanya Malsa bisa jabanin deh. Kayak apalagi kalau misalnya kita ngobrol kayak gini, public speakingnya Malsa juga ternyata Iya, bagus iya, sekali iya. gitu loh. It Dan means- mana tahu tahun depan mungkin Malsa udah balik ke Pontianak, pemenang lomba Fashion Design International. Iya, Amin. Dia semua yang jabanin jadi MC-nya ngerancang juga. lagu, ngerancang bajunya Gigi Iya. Hadid gitu kan. Amin. Kita tunggu ya, kita tunggu ya. Kita undang lagi ke sini lagi di sini. Iya. Jadi kita jadi mau tutup udah jadi nih teman-teman. Jadi buat kalian semua yang penasaran kita mau bincang-bincang apa lagi sama Malsa, boleh tuh di komen di bawah supaya kita bisa datangkan Malsa kembali. Atau mungkin teman-teman mau nanya-nanya gitu tentang mungkin tentang apa dunia Fashion fashion design gitu. dan Atau mungkin sebagainya. yang udah menggeluti fashion design atau punya kayak Malsa nih, mungkin umurnya masih anak SMK, anak SMA gitu kan, tapi sebenarnya pengen ini terjun di dunia itu tapi ragu. Iya benar. Ya, boleh juga mungkin tanya atau sharing gitu kan. Nanti kita sampaikan ke Malsa. Iya, Gimana bener caranya supaya tetap tough gitu. Iya benar banget. Nah jadi, nih Malsa, setiap kali kita mau tutup segmen kita selalu ada pesan biru gitu. Pesan biru tuh kayak apa ya? Kayak Simpulan lah atau pesan statement dikit gitu. Pesan terakhir ya. Pesan terakhir. Pesan terakhir di Pesan segmen terakhir ini. di akhir Iya, segmen. iya, gitu. benar. Kak Ilin duluan. Silakan. Silakan Kakak Ilin. Apa pesan biru kita hari ini? Pesan biru kita yang aku dapatkan dari perbincangan sama Salma sih, Mah, Malsa ya.
Benar-benar disebut Salwa dong. Dari Malsa hari ini adalah dari aku belajar banyak sih dari Malsa yang umurnya 16 tahun gitu. Dari cerita hidup dia, dari bagaimana dia mengatur apa yang dia punya. Aku belajar kalau misalkan sebenarnya tidak penting gitu berapa usiamu, apa yang mungkin selama ini menghalangimu, apa yang mungkin maksudnya kan Malsa juga bukan yang berasal dari kota yang besar. Pontianak tuh bukan kota yang maksudnya kota yang tahu tentang fashion, kalau istilahnya fashionnya masih belum sejauh Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu. Tapi Malsa tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya menghalangi dia untuk mengejar cita-citanya gitu. Jadi pesannya adalah apapun mimpimu, ketika kamu yakin sama apa yang kamu mimpikan, jangan pernah menyerah dan jangan jadikan halangan-halangan yang ada itu sebagai sesuatu yang akhirnya menjatuhkanmu, tapi jadikanlah itu dorongan untuk kamu tetap bisa berkarya dan tetap membuktikan sama orang-orang kalau kamu bisa. Wow, itu berapa kalimat ya Bu? Iya, Itu kayak udah sepanjang ya. Jadi ya Malsa ya, kita Malsa menyampaikan pesan biru semuanya udah disampaikan pilih. Kak Irma suka beralasan. Udah terwakili semuanya. Udah Pesan biru dari udah disimpulkan Iya, secara udah semua. lengkap dan komplit. terwakili udah Terwakili. Aku Oke, kalau dari aku mungkin apa ya? Sama sih, menurut saya kurang lebih kedewasaan seseorang itu nggak tidak selamanya ditentukan sama umur gitu. Masa di umurnya yang 16 tahun sudah bisa berpikir Sejauh nggak bukan sejauh sih, maksudnya sedewasa mengetahui usianya lah gitu. bukan mengabaikan perkataan orang-orang yang berusaha menjatuhkan mimpinya gitu. Karena terkadang kita yang di umur di atas 20 tahun ini pun gitu kan, terkadang masih suka ragu gitu dengan kadang kita punya mimpi tetapi sedikit dikatakan orang kita suka goyang gitu. Tapi kata Malsa tadi, jika punya mimpi buatlah tangga untuk sampai ke mimpi itu gitu. Jangan setengah-setengah. Wah, luar biasa Kak Irma. Sekarang Malsa. Jangan aku bangga ya Malsa ya, belum pulang ya, boleh. Ini nilainya 80. kurang lebih sih. Jadi kalau ya ada mimpi, ya fokus fokus selalu benar-benar. Jangan setengah-setengah. Biar kamu bisa jadi seperti yang kamu bayangkan gitu. Wow. Jadilah seperti yang kamu bayangkan itu. Tolong ya Bapak editor buat quotes di bawah sini by Malsa. Oke teman edukasi yang ada di rumah, itulah tadi perbincangan kita yang singkat ini ya dengan seorang yang sangat luar biasa dan masih sangat muda, Malsa Sarah ya namanya. Malsa Sarah, seorang fashion designer yang muda dan juga luar biasa pada hari ini. Kita tutup segmen ngulik bersama Malsa pada hari ini. Aku Irma, aku Ilin Dan aku Malsa. bye.